Hai adik-adik Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Kita bertemu lagi di acara mingguan kita. Kali ini kita bertemu di Minggu Paskah ketiga 1 Mei 2022. Yuk adik-adik, mari kita memulai pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk sukacita Paskah yang boleh kami terima. Karena Yesus Putramu, kami memperoleh keselamatan. Hari ini kami datang kembali, hendak mendengar kehendak Putramu. Bantu kami belajar dengan gembira bersama teman-teman Bina Iman. Jadikan kami anak-anak yang menyukakan hati-Mu karena ketaatan kami. Demi Yesus Tuhan dan sahabat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik terkasih, Yesus menampakkan diri ketiga kalinya kepada para murid setelah kebangkitannya. Sebelumnya, para murid tidak tahu bahwa yang menyapa mereka adalah Yesus. Tapi ketika jala mereka penuh ikan karena mengikuti apa yang dikatakan Yesus, dan kemudian ia memecah roti dan membagi ikan dari hasil tangkapan mereka yang sangat banyak, mereka sadar kalau sedang berhadapan dengan Tuhannya. Dalam peristiwa makan bersama di tepi danau tersebut, Yesus bertanya kepada Petrus muridnya, tidak hanya satu kali, tapi Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus, apakah ia mengasihinya. Mengapa Yesus melakukan hal itu? Pernahkah orang tua adik-adik menanyakan suatu hal yang sama secara berulang-ulang kepada kalian? Misalnya, apakah kalian sudah mengerjakan PR atau apakah kalian mengatakan sesuatu yang jujur? Mungkin kalian memberikan macam-macam jawaban. Jawaban pertama, jawaban sambil lalu, atau asal menjawab. Jawaban yang ragu-ragu, belum yakin tentang kebenaran dari jawaban yang kalian berikan. Nah, jawaban yang terakhir adalah jawaban yang lebih pasti.
karena sudah memikirkan atau sudah memeriksanya lebih sungguh-sungguh. Dengan bertanya secara berulang, orang tua ingin mengetahui yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Yesus juga ingin memastikan jawaban Petrus. Yesus ingin Petrus memahami benar apa yang dikatakannya. Mengasihi Yesus tidak hanya cukup dengan diucapkan, tapi harus disertai dengan tindakan nyata dan siap dengan tanggung jawab yang menyertainya. Petrus mendapat tugas perutusan dari Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita pun sebagai pengikut Yesus yang mengasihinya juga diutus untuk mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang. Seperti Petrus, mari kita bersaksi dengan tindakan kasih dan kebaikan kita. Apa saja contoh kesaksian itu? 1. Selalu punya waktu untuk Tuhan. Teman-teman selalu meluangkan waktu untuk menghadiri misa, untuk berdoa dan mengucap syukur, dan juga membaca firman. Yang kedua, berkata dan berbuat baik. Caranya salah satunya adalah ramah dan jujur, mau berbagi, suka menolong teman, dan juga membantu pekerjaan di rumah. Pasti akan ada banyak tantangan untuk melakukan semua itu. Tapi adik-adik tidak perlu khawatir. Bersama Yesus, kita pasti bisa melakukannya. Karena Ia selalu menyertai dan menolong kita. Jadi, mau kan? Nah adik-adik, mari kita baca bersama yuk sikap hidup baru kita minggu ini. Rajin dan disiplin mengikuti misa. Yang kedua, tidak lupa bersyukur dalam doa malamku. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik untuk adik dan temanku. Bersama Yesus, kita pasti bisa melakukannya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Mari teman-teman, kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar tentang arti mengasihi-Mu.
Bantu kami ya Yesus, agar lewat tindakan dan ucapan kami, orang lain bisa melihat kasih kami kepadamu, sehingga mereka pun juga tergerak untuk mengenal dan mengasihimu. Jadikanlah kami saksi yang berkenan bagimu. Bunda Maria, sertailah kami anak-anakmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan bersama hari ini. Selamat berlibur dan selamat sampai di tujuan. Tuhan memberkati. Ketemu lagi minggu depan ya di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Bye.